Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya sebagai pembuat aplikasi Simopen ingin menjelaskan terkait rancangan aksi perubahan diklat pengawas kepemimpinan pengawas angkatan 11 tahun 2023 atas nama Bu Emilia Siregar. Aplikasi Simopen ini dirancang berdasarkan rancangan aksi perubahan diklat pengawasan kepemimpinan pengawas angkatan 11 tahun 2023. Tujuan yang ingin dicapai dari aksi perubahan ini dapat dibagi dalam 3 tahapan, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Dengan yang pertama tadi, tujuan jangka pendeknya adalah untuk terwujudnya alat atau sistem bantu pelayanan pencairan anggaran dengan sistem monitoring rencana penarikan dana berupa aplikasi berbasis web di BPS Kota Tanjung Balai. Kemudian yang kedua, tujuan jangka menengah adalah terwujudnya realisasi anggaran yang tepat waktu sesuai dengan target perencanaan penarikan dana. Dan tujuan jangka panjangnya adalah terwujudnya optimalisasi pelayanan pencairan anggaran di BPS Kota Tanjung Balai. Untuk mempermudah pengguna aplikasi ini, berikut tata cara penggunaannya. Sebelumnya, aplikasi ini diberi nama Simopen. Ya. Simopen itu adalah sistem monitoring pengawasan rencana penarikan dana. Aplikasi ini dibuat dan dirancang dan dibangun dengan sederhana menggunakan platform Google ya, Google Site. Kemudian di dalamnya juga mendukung dengan Google Spreadsheet, kemudian Google Docs, Google Chart, dan lain-lain. Di sini juga saya selaku pembuat aplikasi menggunakan fitur dari OutPro ya, untuk sistem login yang disediakan secara gratis. Karena di Simopen ini terdiri dari beberapa user, sehingga setiap user memiliki tampilan yang berbeda atau fungsi yang berbeda, sehingga membutuhkan login untuk sistem ini. Kita lihat di sini untuk nama situsnya adalah sites.google.com/view/simopen. Kemudian di sini ada tombol kita masuk ke beranda, ada tombol login pegawai. Ya, kemudian di bawahnya ada tabel. Ya, tabel ini adalah realisasi setiap kegiatan, realisasi anggaran yang sudah tercapai setiap kegiatan. Di sini bisa kita lihat pengembangan dan analisis statistik, pelayanan dan pengembangan diseminasi informasi statistik ya, sampai dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS provinsi. Artinya di sini bisa kita lihat dari anggarannya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS provinsi yang masih terrealisasi masih 46,90%. Artinya masih ada sisa yang harus terrealisasi ya untuk tahun ini di kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS provinsi. Sama juga dengan yang lainnya ya, yang cukup tinggi di sini adalah penyediaan dan pengembangan statistik kesejahteraan rakyat. Ini sudah mencapai 82,4% di BPS Kota Tanjung Balai. Ya, kemudian di sini ada menu home ya, ada menu dokumentasi juga. Di sini terkait profil dari Simopen ya. Simopen, kemudian siswa yang mengikuti diklat. Kita lanjut lagi ke home, kemudian kita login pegawai. Nah, ini tadi OutPro yang sudah kita atau kami buatkan menggunakan fitur OutPro dari sini. Di sini saya bikin ada 5 user ya. Ada KPA, ada PPSPM, Katim, Kasub, dan PPK.
Nah, di sini kita akan mencoba melihat perbedaan kelima user ini. Yang paling lengkap adalah KPA dan PPK. Kemudian di yang lainnya itu hanya beberapa saja yang tampil fitur-fiturnya, karena PPK merupakan orang yang lebih banyak bersinggungan dengan pencairan anggaran. Ya, mari kita lihat langsung. Coba kita login tadi menggunakan PPK 1272. Nah, tampillah seperti ini ya. Ini masih grafik yang sama dengan yang di awal, namun di bawahnya ini ada tombol logout, kemudian input realisasi pencairan anggaran, input rencana penarikan dana, profil kegiatan, input bukti dukung, laporan, dan download POK terakhir. Ya, sistem ini dirancang sedemikian rupa. Ini untuk semua fitur ada pada di PPK. Untuk yang KPA juga sama, dan PPSPM hanya bisa mengakses laporan, kemudian Katim hanya mengakses sampai logout, input, realisasi pencairan, input rencana penarikan, input bukti dukung, dan laporan. Approval kegiatan hanya untuk PPK dan KPA. Selanjutnya Kasubag juga sama ya, sama dengan Katim, kecuali approval kegiatan hanya untuk KPA dan PPK. Dan selanjutnya ada PPK ya, sama ini tampilannya. Kita coba input realisasi. Input realisasi ini dilakukan atau diupdate oleh Kasubag atau PPK. Laporan ini didapatkan dari aplikasi Sakti. Nanti tinggal disalin di sini berapa sudah realisasi atau update terakhir dari laporan realisasi. Di sini periode Mei masih ya, 2023. Nanti PPK atau PPK atau Kasubag bisa melakukan update di sini. Kemudian selanjutnya adalah input rencana penerimaan. Ya, ini yang akan diisi oleh Katim, kemudian Kasubag, ya, dan selanjutnya. Nah, di sini diisi apa, kegiatan apa yang ingin dibuatkan rencana penarikan dananya. Dari tim kegiatan, nama lengkap, nomor WA ya, tanggal pencairan, kemudian programnya dari mana, kegiatannya, kodenya berapa, sampai ke akun ya, dan rincian akunnya, dan jumlah biaya yang akan dibayarkan, serta KAK-nya diupload. Setelah itu, setelah diisi semua, di submit. Setelah di submit nanti akan masuk ke approval kegiatannya PPK atau KPA. Contoh di sini ada 2 tim kegiatan yang sudah memasukkan kegiatannya, ya, ada dari neraca dan distribusi. Ada lengkap di sini sudah. Nah, ini PPK akan memeriksa apakah program kegiatan KRO, output komponen sampai rincian akun itu sudah sesuai, dan jumlahnya biaya yang dibayarkan juga apakah sudah sesuai, dan KK-nya juga apakah sudah sesuai. Nah, kalau dia lengkap, dia akan otomatis tercentang. Kemudian kalau PPK ingin mengapproval, maka tinggal dicentang ini ya, sehingga akan muncul link ini, kirim pengingat untuk mengirim ke penanggung jawab ya, di sini kepada yang terhormat Pak atau Ibu Saiful Amri untuk menyelesaikan rencana kegiatan tim. Ini pengingat untuk menyerahkan dokumen atau melengkapi administrasi ya, segera diserahkan kepada PPK ya. Nah, setelah itu, setelah di-approval, nanti si ketua tim akan memasukkan bukti dukung di Google Drive ini, ya, sesuai yang diminta oleh PPK, termasuk SK, SPJ, surat tugas, dan administrasi yang lainnya.
Kemudian selanjutnya ada laporan. Laporan ini juga nanti sama ya, ada kumpulan bukti dukung, kemudian kumpulan realisasi yang sudah dibayarkan atau update dari realisasi bisa nanti diakses di sini. Kemudian ada POK terakhir, ya, nanti akan diupload oleh PPK atau Kasubag POK terakhir yang ada di BPS Kota Tanjung Balai. Selanjutnya mungkin itu saja untuk saat ini. Kedepannya akan lebih dikembangkan lagi aplikasi ini untuk memudahkan realisasi pencairan anggaran ya. Yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.